nggak ada cara cabut hukum. perkaranya Udah bebas dicabut. perkara udah. Karena Karena ini dia depresi katanya. kan ini Dibawa sempat ke di rumah kurungan sakit nyawa. kurungan nyawa sekitar setengah bulan. Sementara ini proses hukum masih berjalan, kita masih melakukan pendalaman pemeriksaan terkait pelaku dari ibu korban itu sendiri. Ya, kita melakukan observasi, di Rumah Sakit Jiwa di Bandar Lampung. Alhamdulillah sudah keluar hasilnya dari hasil observasi tersebut. Pemirsa, tentu Anda masih ingat dengan pembunuhan 2 anak kecil yang dilakukan ibu kandungnya sendiri di Kecamatan Penengahan, Lampung Selatan bulan April lalu. Pembunuhan terhadap kakak beradik itu terjadi hanya berselang 5 hari. Anak pertama berinisial SM berusia 11 tahun diduga dibunuh pada 17 April 2020. Sementara korban kedua yang merupakan adik kandung SM tewas pada Selasa 21 April 2020 sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Korban berinisial GD yang baru berusia 5 tahun ini ditemukan tewas di kamar tidurnya. Sementara tersangka pelaku berinisial CJ yang merupakan ibu kandung kedua korban langsung diamankan petugas Mapolsek Penengahan. Pelaku sempat mencoba melarikan diri, namun usaha itu tidak berhasil. Namun kini kasus tersebut seolah tenggelam begitu saja. Disebut-sebut pelaku tega mengakhiri anak kandungnya sendiri karena mengalami gangguan jiwa setelah sempat bercerai dengan suaminya. Nah pemirsa, bagaimana sesungguhnya pembunuhan itu bisa terjadi? Apakah benar pelaku mengalami gangguan jiwa? Koresponden iNews Lampung, Heri Fulistiawan, melakukan wawancara khusus dengan kedua orang tua pelaku, Suradi dan Latifah. Tim Liputan iNews Lampung melaporkan. Ya kalau tanggapannya ya dulu itu kan ini saya kan ini kan ngupas jagung, ngupas jagung. Nah, ngupas jagung yang punya kebun itu kan, Pak Le, ya suruh pulang gitu ya. Ya dia tuh yang nyuruh kan sepelan-pelan aja, slow. Jadi kan aku nggak tahu kalau mau terjadi kan. Ya pelan-pelan aku slow aja. Jadi saya pulang sampai sini udah rame. Udah terjadi rame udah. Pokoknya udah ramai lah itu, udah kelayatan orang-orang itu udah ramai. Jadi ya gitulah, saya udah pikiran udah nggak tenang ya, mikirin kehilangan cucu saya itu. Ada orang lain juga saya nggak menghiraukan nggak. Memperhatikan. Ada ini wartawan, ada orang layat itu, ada polisi itu nggak tahu, tidak menghiraukan. Pertama yang meninggal itu anak kedua, laki pertama. Nomor dua sama. Sama nomor udah 1. 11 hari. Udah 11 hari. 11 hari nyusul, meninggal. Yayuknya itu. Jadi terjadi ya, ditanya sama polisi sana, yaitu mengakui ya dia berbuat semua. Yang pertama itu ya dianggap angin duduk aja. Yang pertamanya yang anak yang meninggal pertama, anak kedua yang pertama meninggal tuh cucunya saya 10. Yang meninggal ini 2. Yang meninggal 2, korban 2. Iya. Saya ibu 2. Udah sekolah, ini mau kelas 1. Yang meninggal pertama yang anak kedua meninggal. Terus yang ini kelas 5, kelas 6 ini naik ini. Masih ngatur perasaan aku sampai sekarang ini, Mas. Masih ya? Iya. Ya pikiran ya bagaimana biar lupa, tapi nggak bisa lupa. Seminggu sekali pasti ingat. Ya, namanya orang nggak sakit ya, ya nggak sakit, nggak merasakan ini obat-obatan, ngasih obat-obatan. Kalau sakit ngeluh kan, minta kue, minta apa.
Nggak ada. Berasa sebelum cucunya meninggal. ya nggak keberasat saya. Nggak ada Ada firasat. Rasanya apa nggak ada, maka dari itu kalau ada firasat ya pikiran ya nggak tenang kan gitu. Ada Ya, hanya keluarganya, bapaknya sama ibunya ya sedikit keruh itulah. Aku menghiraukan ya namanya anak berselisih kan, masa orang tua mau ini yang campur kan nggak tahu kan ya gimana lah. Gitu. Ya masalahnya tentang keluarga. Misal gitu. tentang keluarga kalau ribut agak menyurigakan ya Tahu orang tua, tangan orang dia tua nggak kan mau gitu. cerita. Sedang anak bertengkar itu ya biasa aja. Saya anggap biasa terjadi kan gitu, nggak tahu gitu. Jadi ya termasuk gimana lah. Ya pertama kali ya cerai. Pertama kali cerai, rujuk lagi. Barang itu bapaknya pergi ada 2 tahun kali. Pertama itu kan cerai. Cerai ada 2 tahun. Ya, rujuk Cerai lagi. itu yang minta cerai itu anak saya, istrinya. Itu kan 2 tahun, 2 tahun rujuk. Yang minta rujuk sama siapa juga, laki sama istri itu. Bareng-bareng minta Tuh. rujuk. Aku nggak tahu, maka cerai itu juga kena apa, masalahnya apa, gitu kan? Minta cerai dia, kan nggak ada masalahnya, nggak tahu aku. Maka dari itu, dari keluarga itu nggak tahu, anak saya itu nggak mau curhat sama mamanya, nggak mau, bukan mau yang bisa menyelesaikan kan, bisa ngatasin. Terjadi gini ya, masalahnya saya tebak aja, berarti masalah dari keluarga di antara suami istri gitu, bisa korban itu. Barangkali gitu, hanya harapan aja aku gitu. Soalnya saudara nggak ada, aku nggak ada masalah kan gitu. CJ, 26 tahun, warga desa Karangsari, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan, yang membunuh kedua anak kandungnya sendiri, kini tinggal bersama pamannya. Orang tua menitipkan CJ kepada pamannya karena warga kampung tempat tinggalnya tidak mau menerima CJ kembali. Selain karena khawatir pelaku akan melakukan tindakan serupa lagi, CJ juga butuh perawatan khusus. Pelaku diduga depresi sejak 2 tahun terakhir usai bercerai dengan suaminya. Meski telah rujuk, namun gejala depresi pelaku diduga masih kerap kambuh. Bahkan pelaku kerap menyiksa kedua anak kandungnya. Tetangga yang mencoba mencegah malah diserang pelaku. Pihak keluarga sesungguhnya merasa kecewa atas sikap masyarakat yang menolak CJ kembali ke kampung halamannya. Bagi keluarga, CJ orang yang pendiam dan penurut. Lalu sejak kapan CJ mengalami gangguan jiwa dan bagaimana proses hukumnya? Berikut wawancara khusus kami dengan kedua orang tua pelaku, Suradi dan Latifah. Tim Liputan iNews Lampung melaporkan. Pokoknya gangguan jiwa udah terjadi, Setelah membunuh. udah terjadi, ketangkap, udah kantor polisi itu. Dulu nggak ada. Parah sih. Gangguan jiwa, ya, saya. Sehat, orang kerja ngupas jagung. Sering Iya, buruh, buruh dia. Namanya aku juga buruh kerjanya ya. Gimana lah orang. Ya orang nggak dikasih nafkah sama suaminya ya gimana, nyari sendiri. Sekarang ini ya kayaknya tahu juga ya. Aku Nggak pernah jenguk ini udah lama. ada sekitar 2 bulan namanya. Di Babatan, Dibabatan. Ikut siapa di Tempat sana? pamannya. pamannya. Orang warga sini nggak nerima. Padahal yang nggak pernah sih sama lingkungan kejam, dia nggak pernah. Ya sementara itu dulu ada. Cuman katanya ya berhenti dulu sementara. Ya waktu Hanya 1 itulah cuma kali, 2 Mbak. kali dia Cuma 2 kali, ini. ya.
Diapain itu? Ya namanya ya dipukul suruh belajar biar pinter ada katanya. alasan tuh suruh Dengan belajar alasan itu. suruh belajar. Terus yang kedua karena ngompol katanya. Iya benar. Ya nangis. Ya aku kesana nengok. Taunya sininya berem gitu loh. Kena pukulan, tahu pukulan apa. Ya aku nangis lah. Orang ngeliat cucunya sininya berem. Aku juga nggak pernah mukul. Ngeliat cucunya dipukul ya nangis. Terus aku laporan sama Pak RT. Ya udah dibimbing sama Pak RT baik-baik. Udah ada 3 bulan kali dia baik-baik sama anaknya. Nggak pernah nyubit, nggak pernah mukul. Barang ini kok terjadi gede-gedean gitu. Kerjanya di Kurang tahu kerjanya tuh dia tuh supir alat berat. Cuman ya katanya pindah-pindah. Nggak Dulu ngerti dia. waktu belum cerai. katanya Di Bengkulu. seberang juga, di Bakauni Jadi, juga. oh, Kadang di gunung sana gitu. Gunung mana nggak gitu. pasti dia. Di rawa-rawa juga gitu. Namanya seperti gitu kan. Waktu belum cerai, udah pernah cerai sampai rujuk lagi ini, aku nggak menghiraukan. Maka dari itu dia melakukan gitu mungkin itu kembali itu rujuk itu kok nggak beres itu barangkali itu. Cuman aku ya nggak tahu ya seneng aja kan anak udah cerai kok balik lagi kan seneng sih. Namanya orang tua kan gitu. Rata-rata mungkin gitulah. Sini. Ya sebentar dia kerja ada 1 tahun ya kalau 2 tahun. nah tuh 2 sekitar 2 tahunan tahun aku yang ngurus pulang anaknya. ya ada beberapa bulan rujuk lagi nikah sah itu ke KUA sana sini KUA Bendo sini. Aku ya seneng banget namanya kan anak mau rujuk lagi kan gitu. Gak taunya kisruh. Kamu lagi ini Terus pergi, lakinya pergi, pengen balik lagi, katanya udah balik ke sini, diterima balik semua, dapat 2 bulan terjadilah itu, 2 bulan apa 3 bulan ya Pak? kalau rujuk nikah itu kan cerai kan 2 tahun. 2 tahun setelah itu rujuk nikah itu sampai sekitar sebulan 2 bulan. Rusuh lagi, rusuh itu gede-gedean itu sampai disuruh minggat lakinya, minggat itu sekitar 2 tahun. Lah 2 tahun itu terus maknya ini tadi kan nyiksa anaknya karena nggak belajar kayak itu ngobrol itu, terus pulang bapaknya itu pulang rujuk nggak rujuk nikah masih belum cerai sih tuh udah dapat 2 itu bulan terjadi ini nggak ada sekitar 2 bulan itu terjadi ini. udah sah katanya Udah nggak ada cara cabut hukum. perkaranya Udah udah dicabut. bebas perkara udah karena karena ini dia depresi katanya depresi itu ya. kan ini dibawa sempat ke di rumah kurungan sakit nyawa. sana. Kurungan nyawa sekitar 1,5 bulan katanya depresi katanya dokter. Jadi polisi nggak bisa itu ngurus gitu. Periksain ya. Silakan aku suruh ngurus di sini. Lah tiba-tiba itu warga sini nggak terima. Pusing lagi ya kan aku. Saya pulangkan lagi ke sana. Ke kurungan nyawa, Kurungan nyawa sampai kan sana terima nggak ya. diterima. Karena kurungan nyawa itu nggak mantar Pak polisi itu. Yang mengantar harus polisi. Saya kembalikan ke kantor polsek situ. Nggak terima lagi. juga. Oh berapa porsinya Pak? Bener aja. Gimana sini nggak terima? Terus alhamdulillah ini kan pamannya terima. Udahlah harus sini aja. Bagaimana lah orang namanya anak, ya kan? Ya, Namanya anak ya. ya masih sayang ya masih gimana? Namanya darah daging kita kan. Tapi aku ya udah nyerah. Seandainya kena kasus di
tahan di penjara apa lembaga itu ya silakan, kan perbuatan udah gitu udah sesuai kan. Tapi katanya tidak. Dia enggak. Tuh. Saya terima kasih juga enggak kan masih bisa nengok terus walaupun di lembaga ya nengok juga kan gimana lah gitu. Ya mudah-mudahan dia dapat jodoh yang benar-benar lah. Ya itulah doanya orang tua. Hanya berdoa aja ya. Apa ya kira-kira kalau Ya, kemungkinan kabar ini kan sampai ada kabar kayak gini ya kurang seproduksi tahu juga kan, kan Pak ya. Nah, ya hanya berdoa aja mudah-mudahan kalau sembuh. Mudah-mudahan kalau sembuh ada yang mau. Ya orang tua mendoakan mudah-mudahan dapat jodoh yang bagus, yang Ya, baik. terus si pamannya sekarang diusahakan biar sembuh gimana caranya gitu pamannya. Proses hukum kasus pembunuhan anak kandung yang dilakukan oleh CJ, warga desa Karangsari, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan, masih terus berjalan. Meski begitu, kepolisian Lampung Selatan tidak melakukan penahanan terhadap tersangka. Tindakan polisi ini mengacu pada hasil pemeriksaan tersangka CJ di Rumah Sakit Jiwa di Kurungan Nyawa, Pesawaran. Sementara waktu, CJ kini diserahkan kepada pihak keluarga untuk merawatnya. Tindakan kepolisian belum menghentikan atau melanjutkan proses hukum kasus pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka CJ karena masih harus menunggu surat keterangan dari pihak berwenang yang memastikan tersangka CJ benar-benar tidak bisa dilakukan pemeriksaan. Lalu, jika di kemudian hari tersangka dinyatakan sembuh, apakah proses hukum yang dituduhkan kepadanya bisa dilanjutkan? Berikut wawancara khusus koresponden iNews Lampung, Heri Fulistiawan dengan Kasat Reskrim Polres Lampung Selatan AKP Tri Ramadona. Tim Liputan iNews melaporkan. Dapat kami jelaskan pada hari Selasa tanggal 21 April tahun 2020 sekira jam 13.30 kami mendapat informasi dari Polsek Penengahan Kabupaten Lampung Selatan bahwasanya telah terjadi pembunuhan yang diduga dilakukan oleh ibu kandung dari korban itu sendiri. Nah, pada saat diketahui kejadian tersebut sekira pukul 11.30 diketahui oleh ayah kandungnya. Ayah kandung pada saat itu sedang mencari keberadaan anaknya, dan setelah mencari ternyata anak tersebut berada di kamar, dan pada saat mengecek anak tersebut sudah dalam keadaan tidak bernyawa, sehingga ayah korban ini berusaha memanggil ibunya. Ternyata ibunya pada saat dipanggil mencoba melarikan diri ke arah keluar rumah, sehingga masyarakat yang sudah mulai berdatangan mengamankan ibu korban ini. Setelah diamankan, dibawa ke Polsek sehingga kami melakukan pemeriksaan yang intensif, dan kebetulan pada saat diperiksa juga memang agak susah kita melakukan pemeriksaan karena kondisi ibu dari pelaku ini atau yang melakukan pembunuhan ini, diduga yang melakukan pembunuhan ini, pada saat diperiksa dalam kondisi diam dan ditanya pun tidak melakukan ada respon untuk menjawab pertanyaan tersebut, sehingga kami melakukan pendalaman saksi-saksi yang ada di sekitar TKP, termasuk suami dari pelaku ini atau ayah dari anak korban tersebut. Setelah kami melakukan pendalaman berkaitan dengan pemeriksaan saksi-saksi, setelah kami melakukan pengecekan olah TKP di tempat rumah dari korban itu sendiri, kami menemukan barang bukti berupa ganggang kayu. Ganggang kayu ini lumayan keras, ya, ini yang berada di posisi kursi, yang diduga itu untuk alat sebagai pemukul di bagian kepala korban. Setelah kami melakukan visum terhadap korban, memang benar terdapat luka di bagian kepala, luka
bekas pukulan benda tumpul yang diduga digunakan oleh pemukulan oleh ibu sendiri, ya ini pelaku terhadap anaknya dengan menggunakan kayu dari ganggang kursi tamu tersebut, sehingga diduga korban meninggal karena benturan dari benda tumpul yang cukup keras. Untuk pasal yang kita kenakan, pasal berapa nak? Untuk pasal yang kita persangkakan pada tersangka, ya ini pasal 80 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan atau pasal 338 KUHP dengan ancaman 15 tahun penjara. Sementara ini proses hukum masih berjalan, kita masih melakukan pendalaman pemeriksaan terkait pelaku dari ibu korban itu sendiri. Ya, kita melakukan observasi, di Rumah Sakit Jiwa di Bandar Lampung. Alhamdulillah sudah keluar hasilnya dari hasil observasi tersebut, dari keterangan ahli kedokteran jiwa yang menyatakan bahwasannya didapatkan terhadap tersangka ini tanda dan gejala gangguan kejiwaan. Terus yang kedua, didapatkan pula ketidakmampuan untuk memilih atau tidak bisa menentukan perbuatan yang dilakukan. Ya, contoh, dia melakukan pemukulan tersebut, dia tidak mengetahui atas dasar apa dia melakukan pemukulan terhadap anaknya sendiri. Itu spontan dia lakukan karena dia merasa, pada saat kami ambil keterangan, dia merasa seperti berhalusinasi, ada bisikan-bisikan untuk melakukan pemukulan, tapi dengan respon yang memang pada saat kami lakukan pemeriksaan, dia pun menjawab terbata-bata, terus lambat merespon, kebanyakan ditanya selalu murung, diam. Pada saat kami menunjukkan BB berupa alat pemukul yang kami dapat di TKP, baru dia menyatakan itu saya pakai untuk melakukan pemukulan terhadap anaknya di bagian kepala. Ya, sehingga kami bisa memastikan bahwasannya benar ibu korban ini merupakan tersangka dari kasus yang sedang kita tangani. Sementara kita masih dalami pemeriksaan dan juga pendalaman, dan juga berkoordinasi dengan ahli psikologi dari Biro SDM Polda Lampung untuk memastikan dari tingkat kejiwaan dari pelaku atau tersangka ini. Kami akan memastikan bila mana memang benar sesuai dengan hasil keterangan itu dari dokter kejiwaan memang dinyatakan dia gangguan jiwa, mungkin kami akan melakukan upaya untuk memberikan kepastian hukum. Ya, ini melakukan penghentian penyidikan karena pelaku atau tersangka ini mengalami gangguan kejiwaan. Ya, pasti tentunya akan kami lakukan proses-proses penyidikan sesuai dengan aturan, dan juga kami akan menetapkan penghentian penyidikan ini sesuai dengan hasil dari visum ataupun dari keterangan dari kedokteran kejiwaan yang akan kami sinkronkan dengan berkoordinasi dengan ahli pidana. Apakah kami bisa untuk menghentikan sesuai dengan hasil gelar perkara pada saat kami melaksanakan nanti. Dari hasil pemeriksaan dengan bukti yang ada di TKP dan olah TKP yang kami lakukan, kami pastikan ini bukan bagian dari perencanaan, dan ini memang murni spontan terbesit dilakukan oleh tersangka atau ibu dari korban ini, yang memang spontan dilakukan karena melihat anaknya sering keluar masuk rumah dan dianggap menurut dia mengganggu pandangan atau mengganggu penglihatannya dia, dan juga anaknya memang sering dimarahin oleh ibu korban karena memang
menurut keterangan dari saksi dia ini memang depresinya mungkin sangat berat, sehingga spontan yang dilakukan oleh tersangka ini ya memang spontan, kejadian memang dilakukan di TKP memang begitu adanya, sehingga kami bisa memastikan ini bukan bagian dari perencanaan untuk dilakukannya pembunuhan terhadap anak dari pelaku itu sendiri. Pesan kami dari kepolisian Resort Lampung Selatan memberikan himbauan kepada masyarakat terkait dengan adanya kasus seperti ini. Yang pasti kami menghimbau bahwasanya untuk masyarakat, terutama kaum ibu-ibu ataupun yang memiliki anak, agar lebih menyayangi keluarganya. Bila mana ada permasalahan, bicarakan dengan keluarga, bicarakan dengan pemuka-pemuka, tokoh-tokoh yang ada di sekitar. Bila mana ada permasalahan sehingga bisa diselesaikan. Kalaupun ada gejala-gejala terkait dengan keluarga yang mungkin mengalami depresi ataupun ada gangguan kejiwaan, segera dibawa ke rumah sakit jiwa sehingga bisa dilakukan observasi ataupun bisa melakukan tindakan pencegahan supaya kasus seperti ini tidak terjadi kembali atau tidak terulang kembali di wilayah masing-masing ataupun